Yaralala kana mayaralala basa. Inarata kana bayana mayaralala kana mayana. Iakarabaya raralala bayana bakana ma. Yesus kami sembah, Yesus kami puji. Oh, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Ikarabaya yaralalaba kanama yaralalaba. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Yaralalaba 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 yaralalaba. Ikarabaya yaralalaba kata karabaya yaralalaba sana. Ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan Yesus. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan selamanya. Haleluya, bagi-Mu Tuhan pujian pengagungan kami, selalu kami nantikan penggenapan janji-Mu. Engkau Tuhan yang berfirman, maka semuanya jadi. Oh, haleluya, haleluya. Iya karabaya lalabaya nalalaba. Yesus, kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Tuhan, Kau penebus, Tuhan, Kaulah Allah. Haleluya. Ikarabaya lalalabaya lalalaba sandaraba. Oh, Ikarabaya lalalabaya lalalaba sanda. Oh ya lalalabaya lalalabaya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakanlah, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
badai datang menderu, ya Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami dikuatkan, iman kami diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan, juga oleh hadirat-Mu. Bapa, tuntun setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Iya, haleluya. Mari kita mau dengar firman Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan seterusnya. Mungkin Timo bisa ingetin di Basecamp ya. Ya, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sudah berapa kali Tuhan bilang? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama ayat yang ke-6. Yang kedua ayat yang ke-7. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan sudah menyingkapkan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali Tuhan bilang? 3 kali. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara, kita perlu tahu firman Tuhan ini, sebab firman ini sangat menguatkan kita hari-hari ini. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua. Ya, Yosua itu siapa? Yosua itu adalah abdinya Musa pada waktu Musa masih hidup.
Ya, selama 40 tahun Musa mendidik Yosua. Berapa tahun? 4 tahun. 40 tahun. Setelah 40 tahun baru Yosua up. Dia naik melesat luar biasa. Ya, 40 tahun Yosua dididik oleh Musa dan Yosua menggantikan posisi Musa, yaitu memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, di sini Yosua harus dikuatkan oleh firman karena dia pemimpin. Demikian pula kita, ya, para pemimpinnya Tuhan. Kita ini harus dikuatkan oleh firman. Kalau kita tidak dikuatkan oleh firman, maka roh kita tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mencari, kita bisa melihat motivator-motivator yang hebat, yang luar biasa di luar sana. Ya, kita bisa termotivasi, tetapi seberapa banyak ketika kita termotivasi, kita ingin lakukan, lalu kita malas melakukan perubahan itu. Nah, ketika firman berkuasa dalam hidup kita, dia akan menolong kita karena firman itu punya kuasa yang besar. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6 yang ke-7 ya. 2 kali. Yang ke-9, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita mengerti ayat yang ke-9 ini ya adalah Allah memerintahkan kepada Yosua untuk apa? Menguatkan dan meneguhkan hatinya. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dari Yosua 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ayat yang ke-9, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya apa ya? Itu artinya apa? Coba renungkan sebentar. Ternyata Tuhan menyuruh Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Artinya apa? Yosua harus berusaha untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Artinya dia tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tuhan tahu di depan sana ketika Yosua memimpin, Yosua ada banyak tantangan yang harus dia lewati sebab tidak semua orang pasti akan setuju dengan kepemimpinan Yosua. Tetapi Tuhan sudah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Yosua, tolonglah dirimu sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di luar sana tidak ada orang yang menguatkan dan meneguhkan hatimu. Ketika engkau dengar firmanku ini, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Pegang itu. Dan mulai kuatkan, teguhkanlah hatimu. Itu artinya apa? Ada proses latihan di situ. Amin. Ya. Harus dilatih. Hati itu harus dilatih. Kalau hati itu tidak dilatih, maka dia tidak akan terbiasa. Kita itu bisa karena terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Latihan. Ya. Seorang bayi, ya. Bayi itu jalan merangkak, lalu dia mulai berdiri, jalan, jatuh. Tetapi beberapa waktu berbulan-bulan, maka otot-ototnya itu terlatih. Dan dia terbiasa dengan lantai, dengan semua keadaan, dengan dinding-dinding, dengan pegangan-pegangan, ya.
Dia akan terbiasa. Oleh sebab itu, seperti itulah hati kita, ya, seolah-olah memiliki otot-otot yang kuat. Kalau hati kita tidak dilatih, maka ototnya menjadi lemah. Ya, Tuhan tahu Yosua harus kuat hatinya, karena di depan sana ada banyak tantangan. Hari-hari ini, kalau engkau mengalami tantangan, engkau mengalami ujian, bahkan pencobaan di dalam hidupmu, ingat baik-baik firman ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Sebab engkaulah, ya saudaraku, yang akan memiliki berkat yang akan Tuhan berikan buatmu. Sebab engkaulah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kalau engkau tidak kuat, maka engkau akan diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Orang yang terombang-ambing tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, tidak layak untuk mendapatkan jawaban doa. Itu dia. Kitab Yakobus berkata seperti itu. Ya, bertindaklah hati-hati, kata Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati ketika engkau menguatkan hatimu. Tetapi bagaimana kalau kita mau menguatkan hati kita, kita mau bertindak hati-hati? Gimana caranya? Ayat yang ke-8, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini. Saya mau bilang kepada saudara, jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa deklarasi firman. Jangan lupa deklarasi, ya, kata-kata kemenangan. Amin. Ya, dan renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu, ya, dalam perenungan kita. Jangan kita merenungkan hanya masalah kita, tetapi kita harus merenungkan firman. Dengan begitulah hati kita menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita kuat, segala sesuatu mudah kita peroleh. Camkan itu baik-baik. Kalau hati kita lemah, maka kita tidak akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-9, bukankah sudah kukatakan, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati ketika dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, di dalam impian-impianmu. Jangan kecut dan tawar hati, jangan. Sebab Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kalau Dia menyertai saudara, maka berkatnya mengalir, kuasanya dicurahkan, mujizatnya dinyatakan, tuntunannya Dia berikan. Bahkan darahnya sudah tercurah bagi Anda dan saya. Dan kita semuanya mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan di dalam Tuhan bukan hanya berkat materi, itu terlalu rendah. Tetapi yang terhormat adalah berkat damai sejahtera, kuasanya yang melimpah. Itu berkat yang terhormat. Ya, berkat materi itu menyusul. Kita melihat bagaimana Tuhan mengurapi Salomo penuh dengan hikmat. Maka berkat materi itu akan mengalir. Betul? Daud, Tuhan mengurapi Daud. Ya, kemanapun Daud pergi, dia menang. Apapun yang Daud lakukan, dia berhasil. Pengurapan itu ada pada Daud. Beda sama Saul yang tidak mau dengar firman, yang banyak alasan, yang ini itu kompromi dengan dosa. Pengurapan itu tidak ada pada Saul. Pengurapan itu ada pada Musa. Apapun yang Musa lakukan, tidak akan Tuhan sia-siakan kesempatan itu. Kuasa itu bekerja, Bapak Ibu Saudara.
apapun yang Musa perkatakan terjadi. Hei tanah, terbelahlah, telan mereka. Terbelah itu tanah. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengurapan itu ada. Oleh sebab itu, ketika kita membaca firman, merenungkan firman, pengurapan itu mengalir. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, saya mau sampaikan ini, ya. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita tidak selamanya di bumi. Kita ini hanya perantau di bumi. Seperti Rasul Petrus berkata, kita ini hanya perantau saja. Ya, sementara saja kita di bumi ini. Ya kan? Ya. Saya sih berdoa kita semuanya panjang umur. Ya, sehat selalu, tak kurang satu apapun, berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Tetapi yang memegang ya nyawa kita ini kan siapa? Tuhan. Kalau Tuhan bilang, pulang kamu, udah selesai kamu, pulang kita. Tapi kalau Tuhan bilang, belum, lagi sakit-sakit nih kan, belum, masih banyak tugas kamu. Ya, dari kelemahan kamu, kamu harus beritakan firman. Wah, keren itu ya. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih sehat, bersyukur. Tapi jangan cari sakit. Nah, begitu aja udah. Ya. Tetapi yang penting adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat baik-baik, selama di bumi, ya, selama di bumi kita berbuah, di sorga kita terima upah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Bisa berbuah. Berbuah banyak buat Tuhan. Senangkan Tuhan. Nggak usah senangkan manusia. Nggak bisa kita senangkan manusia semuanya. Nggak bisa. Stres kita. Senangkan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Ya. Saya mau kasih tahu. Ya. Senang nggak senang engkau, cari kehendak Tuhan. Ya. Percuma engkau menabur. Percuma engkau datang sama Tuhan. Tapi engkau tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Percuma engkau ke gereja, tapi engkau tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam keluargamu? Kalau Tuhan berkata, ya, menabur. Ingat firman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, lepaskan itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah. Sebentar A, sebentar B, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada seorang pengkhotbah berkata, orang yang sebentar A, sebentar B, berubah sana, berubah sini, tergantung itu, tergantung ini, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, mengerikan sekali. Ya, ada pengkhotbah berkata seperti itu. Saya pikir-pikir, saya renungkan, ngeri ya. Tapi saya mau kasih tahu, ayo sama-sama kita kuatkan, teguhkan hati kita. Kalau kami sekali menggembalakan, seterusnya akan menggembalakan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kami pun harus menguatkan hati kami. Siapa yang mau menolong kami kalau enggak kami sendiri? Ya, walaupun ada orang yang menolong, membantu, menabur, tapi kalau kami tidak menguatkan diri sendiri, ya, bye-bye Palangkaraya. Iya, ya, godaan di sana kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk dapat ini, dapat itu. Oh, tidak. Sekali menggembalakan, tetap menggembalakan. Sekali Tuhan berfirman, kami akan taat. Ya, kami tidak mau kehilangan panggilan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo jangan kehilangan panggilanmu. Kalau engkau dipanggil sebagai orang percaya, ayo jangan hidup menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mencurahkan semuanya. Dan Tuhan hanya ingin, Tuhan gak ingin hartamu, hanya Tuhan ingin seluruh hidupmu. Kalau Tuhan bilang begitu, Tuhan ingin seluruh hidupmu, ya, engkau harus mengerti, engkau harus menyenangkan Tuhan.
Ya, ndak boleh setengah-setengah. Jadi orang Kristen hari Minggu ke gereja, pulang dari gereja, engkau duniawi, pesta pora, ya, minum mabuk, kumpul dengan yang tidak baik, akhirnya engkau berbuat dosa. Enggak begitu. Kita kan orang Kristen, ya kan, masih tinggal di dunia, ya kan. Coba cek tuh kaki masih jejak di tanah. Beda sama setan, beda sama roh halus. Nggak jejak kakinya di tanah. Nggak begitu. Tuhan minta kita, ya, whole of your life, full of your life. Seluruh hidupmu, seluruh nafasmu, Tuhan minta. Jangan pikir kalau berkata begini berarti Tuhan minta hartamu. Hey, Tuhan kita bukan Tuhan miskin. Dia nggak perlu hartamu. Ya, dia nggak perlu hartamu. Tapi Tuhan minta seluruh hidupmu. Kalau Tuhan bilang, Tuhan minta seluruh hidupmu. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Cari. Tuhan mau apa dari hidup saya? Tuhan mau apa saya lakukan? Buat rumah saya ini, apa yang tidak berkenan di dalamnya? Ya, apa yang tidak berkenan di dalamnya? Ya, apa? Serahkan itu sama Tuhan. Ada seorang yang minta didoakan dengan saya beberapa waktu yang lalu. Ya, dia simpan itu barang, tapi Tuhan kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu kepada saya. Ya, ini di Pontianak orangnya, nggak di sini. Dan saya bilang, Pak, Tuhan mau sembuhkan Bapak. Ya, dia mau dibaptis Bapak Ibu Saudara. Ya, orang ya yang tidak percaya Tuhan awalnya. Bagus Pak, mau dibaptis Pak. Tetapi ada satu syarat lagi Pak. Serahkan berhalamu. Serahkan berhalamu. Bakar itu. Oh, aku talak punya oh. Pak, Roh Kudus sudah bilang sama saya. Serahkan berhala. Kok Cina sih saya. Serahkan berhalamu. Saya kita Cina. Ya. Serahkan berhalamu. Tuhan bilang ada di loteng. Ya. Dia diam dia. Talak biso itu peninggalan nek moyang katanya. Serahkan berhalamu. Tuhan akan menyembuhkan dan melepaskanmu. Dia nggak mau. Ya sudah. Saya pun tidak mau berdoa untuk dia. Loh, kita bergerak secara roh. Ya. Kalau pendeta mau bergerak secara dunia gampang. Oh ya, oke Pak. Nggak mau ya Pak ya. Oke, kita berdoa ya Pak ya. Ya, berdoa untuk dia silahkan. Tapi bersyafaat untuk dia tidak. Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu kalau sudah total, dia nggak mau setengah-setengah. Itu Tuhan. Demikian juga berkat yang Tuhan beri tidak akan pernah setengah-setengah. Masalahnya begini, jangan pikir hanya harta ya. Tapi berkat Tuhan itu di mana ketika engkau nanti meninggalkah atau kembali ke rumah Tuhan, tapi namamu tercatat di hati, di loh hati orang. Perbuatanmu melayani sampai hari ini, sampai masa depan. Itu berkat loh. Namamu masyhur, kata Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkan hatimu. Musa dan Yosua mungkin tidak pernah terpikir kalau tulisan-tulisan mereka sampai 4.000 tahun mendatang. Ya, mungkin gak pernah terpikir. Tapi ketika tulisan itu kita baca, wah, ya, tulisan mereka melayani kita. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Sampai hari ini kita baca kitab Yosua ini kan. Kitab Yosua ini Yosua yang tulis. Ya. Jangan pikir Matius yang tulis. Itu Yosua yang tulis. Ya. Yosua yang menulis tulisan itu. Musa menulis kitab
Pentateuch ada 5 kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, beserta dengan beberapa kitab Mazmur. Ya, Musa juga menulis kitab Mazmur. Ayo Bapak Ibu Saudara, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, jangan bimbang. Ambil keputusan, dengar ini baik. Karena Tuhan tidak mau engkau kehilangan waktu perkenanan Tuhan. Saya mau kasih tahu terakhir. Setiap kita memiliki waktu perkenanannya masing-masing. Kalau kita lewatkan, itu akan hilang dan tidak akan terulang lagi. Nggak akan terulang lagi. Bapak Ibu Saudara, ambil keputusanmu, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan bimbang melalui tantangan apapun. Ya, melalui apapun situasimu. Jangan bimbang, jangan takut. Tuhan beserta dengan engkau. Ayat yang terakhir saya bacakan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, hati kita nggak boleh kecut. Yang kecut itu hanya boleh lemon, belimbing wulu. Tempat Bu Kartini itu banyak belimbing wulunya. Kecutnya minta ampun. Tapi enak. Hanya itu yang boleh. Tapi hati enggak boleh. Sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau engkau tawar hati, Tuhan tidak akan menyertaimu. Kalau kecut hatimu, Tuhan juga tidak akan menyertaimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ya, sebab Tuhan ada di hatimu. Masa engkau biarkan hatimu tawar? Engkau biarkan hatimu kecut. Ya. Ya kan? Sampai malaikat itu meremelek ngelihat kecutnya hatimu. Aduh, asam nih. Ya, pedas nih hatinya nih. Jangan begitu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Kita berdoa. Oh Tuhan, saya ingin menyanyikan satu lagu, ya, yang dinyanyikan oleh Paniko Yotoro Harjo. Bapak Ibu Saudara ikutin saja ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Lagi katakan dengan iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu.
dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ikarabaya ralalala basana. Oh ya nanamaya ralalalame. Tuhan, kami mau menguatkan hati kami. Hari ini, mulai hari ini, kami berjanji kami tidak akan bimbang Tuhan. Kami akan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kami akan ambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, tolong setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini mari sama-sama kita berdoa untuk anak Abraham, ya, yaitu Daniel Nadabdab. Mereka masih di rumah sakit. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara, ya. Shalom Dan. Ya, bagaimana keadaan si Abraham? Si dia punya panas tidak ada sama sekali. Batuk-batuknya tadi dokter periksa masih ada lendir di paru-paru juga. Oke. Hai, mulai ketawa dia. Ya, Om Alfa Susenang, ya, dia sudah ketawa, ya. Oke, kita berdoa ya. Oh, makan yang banyak ya. Ya, kita berdoa yuk. Haleluya kanata kanawu ribiki ya kata kanaba. Yana kanau karababa babari kata karabayara lalaba. Shi karababa bababa karabayara lalaba yara lalaba. Ada kuasa mengalir di dalam hadirat Tuhan kepada keluarga Daniel dan Grace, terutama untuk Abraham. Di dalam nama Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan, urapan Allah, mujizat mengalir di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa di dalam paru-parunya, lendirnya, di dalam nama Yesus. Tidak banyak lagi, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Semua lendirnya dibersihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada perkenanan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Sakit penyakit tidak berkuasa dalam anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan melimpah buat mereka dan keluarga. Di dalam nama Yesus kami melihat mujizat Tuhan. Kami melihat perkenanan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat Abraham. Sembuh, pulih di dalam nama Yesus. Berkati obat, berkati makanan yang dikonsumsi, semuanya Tuhan kuduskan. Hamba berdoa, kuduskan ruangan ini, bahkan rumah sakit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit menular yang masuk ke dalam. Kami minta dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, berkati penanganan medis, berkati perawat, berkati dokter, semua yang terlibat. Tuhan urapi. Hamba berdoa Tuhan, agar mereka sekeluarga menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, senang dia ya. Senang sekali. Oke. Tuhan Makasih Bang, berkati ya, Bang. makasih semua ya. Ya. Tuhan berkati ya. Oke. Bu Kartini, apakah Oksan masih tidur? Masih ya Bu ya? Masih tidur Pak Pastor. Oke, ya udah.
Ya, kita berdoa ya. Minta Tuhan memberkati karena apa namanya? Memang hari-hari ini ada cukup banyak yang terkena kayak ispa begitu ya di paru-paru terutama anak-anak ya. It's okay, enggak masalah. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Dia lebih besar dari apapun. Amin. Iya, kita berdoa sama-sama untuk Oksan. Yuk, kita berdoa. Dalam nama Yesus. Ikarata kanabe, kukuria bakana ya ralalaba. Oh, karabakata kanaba ya ralalaba sanda. Ikarabakata kanama Roh Kudus, tuntun kami dalam doa-doa kami. Ikarata karababababakana masyanda. Ya nabakana urabakana ya ralalabakata karaba. Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit yang sempat ada pada tubuh Oksan, saat ini kami berkata dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dicurahkan buat Oksan, buat keluarga Parobi Bukarti dan semua yang ada di base camp. Dalam nama Yesus, paru-parunya bersih, tidak lagi mudah batuk-batuk, tidak lagi alergi. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Semua obat yang diminum, yang dikonsumsi, makanan, minuman, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Bapa, kami minta kepadamu perlindungan Allah nyata buat Oksan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau baik, Engkau melindungi Oksan, Engkau melindungi keluarga Ibu Kartini sekeluarga di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Dan mereka semua menyenangkan Tuhan, memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, biar mereka aman, mereka semua diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Iya, kita berdoa terus ya buat Abraham dan Oksan. Oke, sekarang saya ingin berdoa untuk Pak Yohanes. Shalom Pak. Halo Pastor, sama untuk Despin Pastor ulang tahun. Oh iya, Desmond ulang tahun hari ini, betul. Ya, 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 ya. Yang ke-11 ya. Yang ke-13 tahun? 11 Pastor. 11 tahun. Oke, masih tidur ya Pak dia Pak? Tidur Pastor. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, Hari oke. ini saya Pak hasilnya Pastor. Hari ini Hasilnya saya hari ini ambil ya? hasilnya hari ini ya. Oke, Bapak berarti ke Doris lagi ya? Nah, Jam berapa Pak? jam 7 Pastor. Oh pagi. Ya pagi. Oke, oke, oke. Yuk kita berdoa ya. Kinaralabaka nabaya ralalabaka rabababababari kataka rabaya ralalaba. Bapak saat ini kami berdoa untuk Desvin. Desvin hari ini berulang tahun yang ke-11 yaitu anak dari Pak Yohanes Subandri. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Desvin mengalami kebaikan Tuhan, panjang umur, diberkati. Kami minta biarlah dia memiliki roh yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan dia mau terus dibentuk, dia mau terus bergabung dengan komunitas yang baik, komunitas yang benar di dalam Tuhan. Dia bertumbuh dan dia melayani Tuhan. Kami minta kesehatan daripadamu, juga berkati dia dalam akademisnya, di sekolahnya. Tuhan urapi Despin di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih biar dia bertumbuh dan dia menyenangkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Yohanes Subandri, di mana beliau sudah cek darah kemarin dan hari ini akan dicek lagi, hasilnya keluar. Kami berdoa biarlah semuanya yang terbaik. Kami minta kesehatan daripada Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Tuhan. Namun Tuhan, jika memang ada sesuatu hal yang harus dibereskan, oleh sebab itu kami berdoa biarlah penanganan medisnya tepat, obatnya tepat, racikannya tepat, dan semua diagnosanya tepat di dalam nama Yesus. Berkati dokter, berkati bagian laboratorium, semuanya Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Tuhan menolong Pak Yohanes Subandri, kuatkan dan teguhkan hatinya.
di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua keluhan-keluhan di tubuhnya sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepada beliau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor. Iya Terima Pak, kasih Pastor. segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang Ya, Terima kasih. iya puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur ya hari ini kita bisa berkomunikasi bersama ya. Biarlah kita semuanya diberkati ya. Oke, yang masih lemah-lemah tubuh, yuk kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita berdoa. Saya mau berdoa nih untuk yang senior-senior dulu ya. Hamba berdoa saat ini untuk Ibu Suri. Engkau memberkati beliau. Engkau melihat dia mau berubah, dia mau setia. Keluhan-keluhannya Tuhan saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah dia tetap kuat, dia tetap segar, dan rohnya menyala-nyala di dalam nama Yesus. Dia tahu Tuhannya hebat, dia tahu Tuhannya luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan, dan saat ini hamba berdoa agar ada malaikat Tuhan di sampingnya, menguatkan dia, meneguhkan dia dalam nama Yesus. Biar malaikat itu menjamah hatinya di dalam nama Yesus. Yes. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dia penghiburan dan kekuatan. Berkati pinggangnya, berkati kesehatannya, berkati kepalanya agar tidak mudah sakit di dalam nama Yesus. Dan apapun itu Tuhan, kami berdoa semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Kambang di dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga menguatkan Ibu Kambang, menyembuhkan Ibu Kambang juga Pak Hartel dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, kekuatan daripada Allah tercurah buat Ibu Kambang. Dalam nama Yesus berikan penghiburan, dia bergumulakan keluarganya, anak-anaknya. Biarlah semuanya anak-anaknya juga berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan mengubahkan. Tuhan mengubahkan di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa saat ini buat Ibu Ramani dalam pergumulannya. Kuatkan, teguhkan hatinya di dalam nama Yesus. Bapa, biar rohnya menyala-nyala. Rohnya menyala-nyala. Dan dia melayani Tuhan. Dia menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Bapa, tolong Ibu Ramani, berkati juga Deborah. Semuanya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih. Tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Berkati juga Mbak Eva dalam pergumulannya. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar imannya terus kuat dan tidak goyah, dan dia dimurnikan, disucikan, dan dia mengalami kemuliaan Allah. Bapa, kami menyerahkan juga base camp ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir. Kami melihat setiap orang-orang dilepaskan di sana. Setiap hamba-hamba Tuhan yang datang, mereka merasakan hadirat Tuhan yang berbeda dari tempat yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau jaga urapan itu. Kami mau jaga hadirat Tuhan itu. Bapa, berkati base camp di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat anak-anak yang ulangan hari ini. Bapak tolong mereka, sertai mereka ujian hari ini, baik yang di kampus maupun di sekolah. Dalam nama Yesus, dari yang SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, Tuhan menolong mereka agar mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, dan mereka mendapat nilai yang terbaik daripada Tuhan. Bapak sertai pembangunan pastori. Kami melihat kemarin sudah progres di mana semua sudah mulai diratakan. Kami berdoa agar pembangunan pavingnya semuanya berjalan dengan baik dan bisa terkejar Tuhan untuk tanggal 20 nanti, dan pastori segera selesai dan kami bisa pindah ke sana. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah semuanya Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bapak berkati para donatur, berkati para kontraktor, berkati yang bekerja. Engkau mengurapi mereka di dalam nama Yesus. Kami minta biar tidak ada kecelakaan apapun di tempat di sana, semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati sinode kami JKI, berkati rekan-rekan kami JKI semua yang ada di Palangkaraya ini, di Kalteng ini. Tuhan urapi.
Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk seluruh jemaat, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Saudara. Hari ini tidak ada kegiatan gereja ya, yang ada hanyalah untuk latihan saja. Oleh sebab itu tetap kuat Bapak Ibu Saudara, tetap setia dalam doa api dan morning prayer. Oke, jangan lupa untuk merenungkan dan membaca firman. Selamat pagi dan shalom semuanya. God bless you. Pastor Alfa, Pastor Eni, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Abraham. Malam tadi. Hilang nih. Oke, tetap semangat ya. Ya, semuanya Pastor. Makasih Pastor. Ya Pak, sama-sama Pak. Kalau Bapak Ibu Doanya ya. Pastor. Mas Nyewu Bokartini. Mas Nyewu. Halo, selamat Nyewu. Selamat Nyewu Bukambang. Selamat Nyewu Pastor. Selamat Nyewu Pastor. Bokartini, Pak Robi. Saya hari ini akan coba minum jamu ya. Oke. Haleluya. Harus saling menguatkan ya. Bu Kartini, Pak Robi kemana Bu? Masih sama Ausannya nggak bisa tidur tadi malam Pastor. Walah, Terus. kasihan, aduh. Ya. Terus menerus. Kata dokter memang ada lendir di parunya, jadi kemarin disuntik dulu, diambil, dilihat perkembangannya, apa dia masih ada bentol selama 3 hari, berarti itu memang ada